Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Satrio dengan NIM 2409007 dari kelas 3C. Jadi pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara menggambar di Krita, menggambar karakter di Krita, dan juga animasi dan sama menggambar tileset. Apa itu tileset? Nanti saya akan jelaskan. Jadi intinya saya akan membuat gambar karakter di Krita. Langsung aja kita menuju ke videonya. Ciao. Dan ini adalah tampilan awal ketika kita masuk ke dalam aplikasi Krita. Dan di sini kita akan membuat sebuah kanvasnya ya dengan new image. Setelah new image kita akan disuguhkan dengan seperti ini. Lalu kita masukkan angka 1024 ya ukurannya. Lalu kita create. Ya, kita akan masuk ke dalam tampilan awal kita meng-create canvas kita, teman-teman. Dan di sini akan saya jelaskan ya. Di sini ada size yang dimana ini ukuran dari pensil kita, teman-teman. Ini sangat besar dan ini bisa lebih kecil lagi. Sini, teman-teman ya. Ini terlalu kecil. Nah, gitu maksud saya, teman-teman. Nah, setelah itu di sebelah kiri ini ada tools ya, teman-teman. Kita bisa membuat berbagai macam tools ya, teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Dan ada juga mana ya ini, teman-teman ya. Kita bisa membuat seperti ini. Nah, gitu. Ada juga untuk mewarnai juga di sini. Kita bisa blok langsung ataupun kita bisa menggunakan apapun itu, teman-teman ya. Dan di sebelah kanan ini ada warna, teman-teman. Kita bisa memilih warna yang kita mau di sini. Ada warna hijau, ada warna apa lagi nih, biru ya, teman-teman ya. Ada warna merah, pink. Nah, saya suka pink, teman-teman. Nah, terus di bawahnya ada layer by layer, yang mana layer ini berguna untuk kita menggambar, teman-teman. Kita memiliki layer by layer seperti nanti kita akan buat banyak. Dan di background ini kita akan hapus saja karena kurang penting, teman-teman. Hapus. Dan di bawah ada juga pemilihan pensil-pensil yang kalian inginkan, teman-teman ya. Kita ubah dulu pakai pensil dan kita coba. Nah, gitu maksud saya, teman-teman. Ada apa lagi nih? Nah, gitu sama aja sih kayaknya ya. Oke. Tapi di sini saya akan menggunakan pensil yang sebelah ini, teman-teman, namanya basic 1 ya, teman-teman. Ini pensil saya. Nah, ini aduh. Nah, hapus lagi backgroundnya. Setelah itu, di sini saya akan sarankan pada kalian untuk masuk ke setting, Docker, lalu kalian aktifkan tool option untuk memudahkan kita dalam menggambar. Jadi untuk tampilan defaultnya itu basic itu kalau nggak salah, lalu kita ubah ke stabilizer untuk memudahkan kita dalam menggambar suatu karakter ataupun apapun itu. Lalu kita ubah dulu size-nya ke dalam 0,20 untuk sketsa ya, teman-teman. Jadi untuk awal-awal ini yang kita butuhkan itu sketsa ya, teman-teman. Untuk apa? Kenapa harus sketsa gitu, Bang? Sketsa itu diperlukan untuk Nah, sketsa itu diperlukan agar kalian memudahkan ketika dalam proses menggambar garis tepi ataupun mewarnai. Dan ketika kita mewarnai dengan sketsa ya, kita itu akan menjadi lebih rapi dan juga tidak ada sisi-sisi yang bolong gitu. Jadi akan lebih bagus kita menggunakan sketsa, teman-teman. Dan kita di sini buat saja sketsanya ya, teman-teman. Kita ubah dulu nama lainnya di sketsa. Oke, setelah kita buat sketsanya, kita buat sketsa menggunakan brush yang ini ya, teman-teman, jangan lupa. Nah, lalu kita langsung aja buat sesuai dengan karakter yang kalian inginkan. Di sini saya akan membuat karakter brokoli menggunakan senjata, teman-teman. Kita buat dulu. Dan ini adalah gambar yang sudah saya buat, yaitu gambar sketsanya. Nah, tampilannya kan seperti ini, teman-teman, ketika kalian sudah menggambar. Tapi di sini saya akan memisahkan bagian tangannya, teman-teman, agar memudahkan kita ketika kita akan membuat sebuah animasi. Tapi itu terserah pada kalian semua karena itu adalah imajinasi dari kalian semua. Nah, setelah kita membuat sketsanya, di sini saya akan mencontohkan ya, teman-teman,
dalam satu bagian saja. Misal setelah proses sketsa, kita itu akan membuat sebuah namanya garis tepi, yang dimana garis tepi ini tidak dilakukan secara menyeluruh, tapi dalam perbagian saja. Misal kalian bagian tangan kanan, bagian tangan kanan, bagian tangan kiri, dan berarti di sini akan banyak layer yang terbuat. Karena ketika kita membuat kepala, kita akan membuat garis tepi kepala, warna kepala, dan bayangan kepala, garis tepi tangan, dan bayangan tangan, dan warna tangan gitu. Jadi kita membuatnya itu secara terpisah gitu, agar kita bisa membuatnya menjadi animasi yang memiliki pergerakan sendiri setiap bagian dari badannya kita. Jadi dari saya di sini akan mempraktekannya satu saja, yaitu saya mungkin akan menggambar di bagian kepala ya. Lalu kita buat grup dulu, kita buat grup, lalu kita ganti nama grupnya menjadi kepala itu, kepala. Kalau kalian membuatnya badan, berarti kalian buat badan gitu. Kepala dulu, lalu di dalam grup ini kita buat lagi plus ya. Dalamnya kita buat garis tepi. Setelah kita buat garis tepi, lalu kita tinggal tebalin aja nih warna. Jadi tinggal tebalin aja garis sketsa ini menggunakan garis tepi dengan ukuran itu 5 saja, dan juga dengan warna hitam ya teman-teman. Lalu kita tebalin, jangan lupa di layer garis tepi di dalam grup kepala. Kalau kita tebalin dulu ya, misalkan garis sketsanya itu tertutup sempurna ya teman-teman, agar ketika pewarnaan itu menjadi lebih sempurna juga. Nah seperti ini teman-teman, kita buat. Dan ini adalah hasil dari garis sketsa yang telah kita buat. Di sini tinggal sedikit sentuhan di sini selebel. Oke. Jadi teman-teman, nah ini adalah garis sketsa yang telah kita buat teman-teman. Setelah kita membuat garis sketsa, yang kita lakukan adalah mewarnai garis sketsa ini teman-teman, agar karakternya itu lebih hidup teman-teman. Nah kita tinggal tambahkan lagi layer di dalam kepala ini, kepala, lalu kita ganti warnanya dengan warna, lalu enter. Setelah itu apa yang akan kita lakukan teman-teman? Saya tidak tahu. Nah jadi ketika kita akan mewarnai, kita masuk ke dalam sketsa dulu. Ini sketsa akan sangat berguna teman-teman. Lalu kita masuk ke dalam tools yang bernama Contiguous Selection Tools, dan ini itu bertugas untuk mengeblok bagian mana yang akan kita warnai teman-teman, agar tidak luber-luber. Kita masuk ke dalam layer sketsa, lalu kita blok mana yang akan kita warnai. Misal kepala nih, nah kan ini udah kita blok kan yang garis sketsanya. Kita itu jangan mengeblok garis tepinya. Kenapa? Karena ketika kita mengeblok garis tepi lalu kita warnai nih, contoh kita mau warna hijau di kepalanya karena ini brokoli nih kan. Setelah itu kita masuk ke bagian tools yang bernama Constituent Area of Color with a Color or File a Selection, yang dimana itu kayak ember gitu ya teman-teman. Kita warnanya langsung siram aja gitu, cuman kita ada batas-batasannya. Dan kita mewarnai menggunakan garis tepi, yang akan terjadi adalah boom, di sini akan ada bagian yang kurang rapi teman-teman. Nih bisa kalian lihat sendiri, ini bagian sangat-sangat kurang rapi di bagian samping-sampingnya teman-teman ya. Walaupun ketika terjauh itu akan kelihatan rapi, tapi ketika dilihat dari dekat ini akan terlihat kurang rapi. Nah ini adalah kegunaan dari garis tepi ini teman-teman. Dan kita menggunakan garis tepi lalu kita blok bagian ini, kita blok garis tepi lalu kita warnain. Yang akan terjadi adalah kita masuk ke layer warna kan. Setelah kita blok, kita masuk ke layer warna, lalu kita pilih ember. Setelah itu kita blok this, terus shift A. Nah yang akan terjadi adalah sangat rapi ya, tidak ada lubang-lubang yang tertinggal, dan sangat efisien teman-teman, tidak memakan terlalu banyak waktu untuk merapikannya. Nah ini adalah penggunaan dari sketsa yang telah kita buat. Setelah kita masukkan warna ke dalam ini, kita juga masukkan bagian-bagian lainnya teman-teman. Masukkan sketsa lagi, lalu kita
blok lagi ya, kita bisa blok ini, kita pencet shift aja lalu kita blok yang ini. Lalu setelah itu kita pilih warnanya, saya mau warna abu-abu untuk kacamata ini, kita masuk ke layer warna lagi, kita pilih ember, kita blok ya teman-teman. Kita mau ke bagian muka nih, kita mukanya mau warna apa nih, karena kita brokoli kan, kita warna hijau aja. Kita masuk ke sketsa, kita blok lagi di bagian ini apa namanya, muka ya teman-teman. Lalu shift, bagian masih bolong ini kita tambahin, kita masuk ke layer warna. Ini di bagian muka hijaunya nggak terlalu hijau ya teman-teman, masuk ke layer warna terus pilih ember lagi, lalu kita blok seperti ini kali teman-teman ya. Atau mungkin warnanya lebih mudahan aja nih, lebih mudahan aja deh. Nah biar agak-agak putih itu ya, kurang mudah mungkin bagian sini. Nah mungkin seperti ini aja teman-teman ya. Lalu di bagian masker mungkin akan saya warnain warna hitam ke bawah. Kita masuk sketsa lagi, lalu kita blok lagi bagian masker, lalu itu kita masuk ke warna lagi, lalu kita pilih ember, kita pilih pewarnaannya. Ini saya akan memilih warna hitam tapi tidak terlalu pekat ya teman-teman, seperti ini. Boom, ini hasilnya. Nah setelah kita masuk ke dalam layar pewarnaan, yang terakhir kita akan masuk ke dalam layar membuat bayangan teman-teman. Jadi membuat bayangan itu memiliki banyak option ya teman-teman. Ada option mudah, ada option sulit juga. Menurut saya itu lebih baik kalau kalian ingin hasil yang baik mungkin menggunakan opsi yang sulit. Tapi kalau kalian ingin menggunakan opsi yang mudah, menurut saya pakai opsi yang mudah aja. Nah di sini saya akan mengajarkan keduanya. Yang pertama kita pakai opsi yang mudah. Kita masuk ke layer warna, lalu kita blok dulu nih, blok semua ya. Kita masuknya ke dalam layer warna teman-teman, bukan layer sketsa, karena yang akan kita tambahkan bayangan adalah di bagian layer warna saja. Masukkan, kita blok semua di bagian warna-warna tadi ya. Nah setelah kita memblok bagian warna-warna ini, kita buat layer baru di atas layer warna, membuat layer bayangan. Enter, lalu kita masuk ke layer bayangan. Setelah itu kita ganti nih brushnya jadi yang jadi airbrush soft ya teman-teman, agar lebih pudar. Setelah itu kita pilih warna hitam, cut saja. Kita size-nya kita menggunakan tools yang ini ya teman-teman. Lalu kita size-nya itu biarin besar aja nggak apa-apa. Ini lebih besar lagi lebih bagus. Setelah itu tinggal kita kasih bayangan di sebelah mana, kalian mau sebelah mana, mau dari sebelah bawah atau sebelah atas, sebelah sini, tergantung saya yang kita buat. Nah ini saya akan tambahkan di bagian sini aja teman-teman ya, di sini aja kita tambahkan. Nah seperti ini teman-teman. Atau kalau kurang besar tinggal besarin aja. Ini terlalu gelap. Nah ini kayak gini saja teman-teman. Nah ini bayangan yang menurut saya itu simple saja sih, lebih simple aja, tidak terlalu sulit, tidak terlalu menyusahkan kalian. Tapi hasilnya itu masih kurang. Kalau menurut saya ini hasilnya masih kurang. Ya kalau menurut kalian cukup nggak apa-apa, kalau menurut saya kurang. Nah opsi yang menurut saya cukup, bukan sulit sih, lebih ke males, ribet gitu doang sih, bukan ke sulit ya teman-teman. Nah itu kayaknya itu kalian warnain sendiri, tambahin hijau yang lebih gelap, mungkin di bagian mana ya, ini di bagian sini, lalu kalian tambahin hijau yang bagian gelap. Nah ini lalu kalian tinggal di ini aja secara manual. Misal bagian sini kan kalian mau tambah bayangan, seperti ini. Misal kayak gitu, lalu bagian sini kalian mau kasih bayangan, terus kalian mau kasih bayangan di sebelah sini mungkin agak banyakan gitu. Nah seperti itu teman-teman, ini adalah opsi yang lebih mager tapi lebih baik ketika dilakukan secara benar. Kalian akan mendapatkan hasil yang lebih bagus. Nah ini adalah opsi yang kedua. Jadi saya akan membuat bayangannya dulu teman-teman.
Tapi di sini saya akan menggunakan cara yang simpel aja teman-teman ya, karena saya membantu video tutorial ini agar tidak memakan banyak waktu juga. Kita akan menggunakan cara yang simpel aja teman-teman, menggunakan file 1000 warna hitam, lalu tinggal kita boom lagi, boom atasannya, bentar buka coy. Nah, boom boom, kayak keren sekali teman-teman. Nah, ini kan cakep. Bagian cakep sekali. Nah ya teman-teman, ini adalah layar bayangan dan ini adalah grup kepala. Jadi seperti itu teman-teman cara membuat karakter di Krita. Tinggal kalian lakukan kepada semua bagian. Misal kalian mau mewarnai bagian badan, tinggal buat lagi grup badan, lalu kalian buat sketsa badan, lalu kalian buat warna badan dan juga bayangan badan. Setelah itu bisa kaki ataupun senjata tangan gitu teman-teman. Nah di sini mungkin ini tutorial cara menggambar karakter di Krita ya teman-teman. Nanti kita akan lanjut ke dalam tutorial animasinya. Sebelum kita masuk ke dalam sisi animation, saya menunjukkan hasil yang telah saya buat, yaitu karakter brokoli dengan membawa sebuah senjata Akama 7, sepertinya Akama 7. Setelah itu kita masuk ke dalam Windows, lalu workspace dan animation untuk masuk ke dalam sisi animasi. Dan ini adalah tampilannya seperti ini. Nah, untuk sesi animasi ini kita akan mulai dengan meng-merge groupkan grup yang ada di sini teman-teman, per grup ya teman-teman. Lalu akan muncul tulisan merge group di salah satunya, tapi di sini saya sudah meng-merge groupkan, jadi tidak akan muncul lagi. Jadi di sini tinggal kalian merge group semua kecuali sketsa teman-teman, karena tidak diperlukan. Setelah di merge group kalian pin satu-satu di sini teman-teman ya, klik pin satu-satu, contohnya seperti ini. Kita tidak di pin, kaki kiri tidak akan muncul ketika kita mengklik lainnya. Nah ini kalau kaki kirinya nggak ada, nah kita harus pin juga. Terus jadi kita mengklik yang lain, kaki kiri tetap ada. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat correct blend di frame 0 ya teman-teman. Nah kalian klik aja frame 0, lalu di sini akan muncul tulisan correct blend. Kalian dengan meng-correct blend semuanya aja di frame 0 ya teman-teman. Karena di sini saya sudah meng-correct blend, jadi coba tidak ada. Setelah itu saya awas dulu ini frame ke 25 dan kita buat di garis 3 ini menjadi 24 saja untuk framenya agar lebih mudah dan tidak terlalu panjang. Di sini saya akan membuat sebuah animasi menembak mungkin teman-teman ya. Di sini saya membuat animasinya dengan cara, berarti untuk menembak itu kan cuma dibutuhkan tangan dan senjata saja teman-teman. Dan yang lain itu menurut saya belum butuh, kecuali kalian akan membuat animasi yang cukup bagus gitu, itu baru dibutuhkan. Menurut saya ini simpel aja teman-teman. Kita akan buat menggunakan tangan saya teman-teman, tangan dan senjatanya. Nah kita masuk ke tangan dan senjata, lalu kita buat di sini duplikat frame. Untuk pola pikir saya itu di bagian 0 sampai ke 6 mungkin akan menjadi naik, lalu posisi 6 ke 18 itu akan menembak, akan membuat animasi menembak, lalu 18 ke 24 itu akan menjadi animasi turun teman-teman. Jadi di 12 ini saya akan menggerakkan senjatanya ke atas dengan posisi menembak gitu teman-teman, dengan cara kita create frame, duplikat, lalu kita masuk ke tools yang ini teman-teman, transform a layer or a selection. Nah ini masuk ke tools ini, lalu di sini kita geser yang bagian tengah ini ke dalam ini teman-teman, agar yang sebelah ini tuh tidak gerak gitu teman-teman, dan akan saya putar ke atas seperti ini teman-teman. Nah dengan posisi menembak teman-teman. Tinggal kita buat lagi di frame ke-6, itu kan berarti di frame ke-6 itu kan sudah di atas kan teman-teman, berarti di frame ke-6 ini sudah di atas teman-teman. Nah kita buat juga frame 6 gini ya teman-teman. Nah tapi kan kita tidak bisa melihat gitu, kita tidak bisa membandingkan 12 dengan 6 biar posisinya itu pas seperti ini. Nah gimana caranya? Tinggal kita aktifin aja ini lampu di sebelah kiri. Terus yang hijau adalah masa depan, yang merah adalah masa lalu teman-teman. Nah jadi
kita pasin aja teman-teman posisinya dengan masa depan, ataupun kita pasin dengan 12 gitu. Ini seperti ini teman-teman. Lalu kita buat 18 juga, kita masih di posisi atas, kita duplikat frame. Nah, 18 di posisi atas betul, lalu 24 di posisi normal lagi teman-teman. Nah, untuk 3 ini kita tambahin lagi. Terus kemanain bang? Ya kesini dong, karena 0 ke 3, 0 ke 6 adalah posisi senjata naik, berarti 3 itu posisinya ada di tengah-tengah teman-teman, tengah-tengah antara senjata naik. Nah seperti ini, berarti senjatanya itu akan naik, lalu di 6 ke 18 akan nembak, lalu di 18 ke 24 akan turun lagi posisi awal gitu teman-teman. Nah 3 sudah, lalu kita ke 9 itu masih posisi atas betul, 12 masih, 18 masih, 24 masih turun. Oke, kita buat aja animasinya 0 ke 6 teman-teman. Berarti kita duplikat lagi di sebelah 0 ya, 1 kita duplikat, lalu kita buat, lalu kita naikkan 2/3 aja teman-teman, karena di sampingnya masih ada frame 2 sebelum frame 3, kira-kira seperti ini. Lalu untuk frame 2 kita duplikat frame lagi dan kita naikkan lagi seperti ini teman. Nah lalu 3 ke 6 juga masih ada, kita di frame 4 buat lagi, kita ke atasin lagi, lalu kita 2/3 lagi teman-teman, karena masih ada frame 5 seperti ini. Lalu kelima kita buat lagi, lalu kita naikkan lagi. Oke, kita naikkan lagi, set. Oke, seperti ini teman-teman. Coba kita jalani. Nah, ini posisi ketika senjata menaik teman-teman. Kan saya buat dulu senjatanya teman-teman, animasi selanjutnya mulai dari 6 posisi menembak sampai ke posisi turun dengan cara yang sama teman-teman. Tinggal kita buat dengan imajinasi kita sendiri, pakai imajinasi, pakai juga otak kalian semua teman-teman. Oke. Nah, dan ini adalah hasil dari saya yang telah membuat animasi ini teman-teman. Kita sudah membuat animasinya menggunakan beberapa frame ya teman-teman. Dan kita coba jalankan. Ini adalah animasi menembak yang punya recoil gitu teman-teman, sangat-sangat bagus. Apakah kalian sudah paham? Kalau belum paham, ulangi video ini. Oke teman-teman, mungkin ini saja dari sesi animasi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi animasi tileset. Apa itu tileset? Ya kalian searching dong. Nah, jadi kita belajar sama-sama teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut ke dalam sesi pembuatan tileset ya. Dari sumber yang telah saya baca yaitu GPT, tileset adalah kumpulan gambar kecil yang digunakan untuk menyusun peta atau tampilan lingkungan dalam game 2D. Nah ini adalah contoh-contoh dari tileset dan teman-teman, per bloknya ini itu dinamain tileset dan teman-teman yang menyusun dunia di dalam 2D ini. Ini adalah contohnya teman-teman. Nah sekarang kita akan lanjut dalam tutorial membuat tileset. Langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, di sini saya akan mencontohkannya untuk membuat tileset. Yang pertama saya akan mencontohkan dengan membuat tileset dari tanah bagian dalam ya teman-teman. Oke, di sini kita menggunakan kanvas yang berbeda dengan ukuran 500 x 500 ya teman-teman. Setelah itu kita membutuhkan tools yang bernama setting docker, lalu kita pilih grid and width. Akan muncul di sini, kita ke grid, lalu kita show grid, lalu kita ubah ukurannya menjadi 50. Oke, setelah kita mengubah ukurannya, kita akan langsung menggambar. Tapi sebelum itu kita nyalain dulu tools yang sebelah sini. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi tools itu akan menjadi unlimited teman-teman. Setelah itu kita seperti biasa kita hapus dulu di sebelah backgroundnya. Lalu kita tambahkan lagi layer yang bernama vektor teman-teman. Lalu centang keduanya, klik kanan, lalu merge with layer below.
Nah, setelah itu kita akan dinamanya menjadi, setelah itu enter. Kenapa kita menggabungkan dua layer tersebut? Agar kita bisa menggambar melebihi garis ini teman-teman, garis dari gambar yang dari kanvas original kita. Nah, kita bisa gambar lebih garis. Setelah itu kita ganti dengan ukuran 5 saja, menggunakan pensil basic 1. Nah, sini kita akan membuat sebuah batu-batu ya teman-teman. Usahakan kita buat itu keluar dari garis ini teman-teman, agar ketika kita membuat ini, hasilnya itu akan saling nyambung atas bawah dan kiri kanan teman-teman. Oke, kita buat dulu batunya secara asal aja karena ini tutorial, asal aja berapa. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu kita matiin dulu tools yang ini. Nah, seperti hasilnya. Lalu kita buat layer bernama warna untuk mewarnainya. Lalu kita masuk garis tepi lagi. Lalu kita blok ya teman-teman. Di luar ini bagian tanahnya kita cari warna coklat teman-teman. Masuk ke warna oranye, berarti kalau warna coklat sini. Lalu kita pilih yang warna coklat yang ini teman-teman. Lalu kita masuk ke warna, kita pilih ember, lalu kita tuang aja seperti itu. Untuk batu kita blok lagi batunya, kita blok lagi menggunakan tools ini, kita blok batunya semua. Setelah kita mengblok batunya, kita masuk ke warna lagi, pilih ember, lalu kita pilih keabu-abuan ya teman-teman. Batu itu enggak hitam, keabu-abuan kita warnain lagi semua teman, lagi yang ini belum, ntar tambahin ini. Oke, bentar. Nah, lagi ember lagi dan lagi. Kita lihat hasilnya teman-teman. Boom, ini adalah tanah bagian dalam yang akan kita buat atau sudah kita buat. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kalian mau membuat yang lain, kalian bisa lihat di sini teman-teman. Ini adalah contoh-contoh dari tile set teman-teman. Sini dan sangat beragam ya teman-teman, bisa kalian lihat sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jika ada saran silahkan berkomentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.